Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kemudian pengajian yaitu kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu tentang masalah salat. Salat yaitu pada bahasa lughat adalah doa. Doa yang baik itu dikatakan solat pada lughat. Itu doa tiap-tiap kebajikan. Solat pada syarak beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, niat, disudahi dengan salam. Itulah dikatakan yaitu pada syarak. Diawali dengan takbiratul ihram beserta ada niatnya, perbuatannya, diakhiri dengan salam. Itulah yang dikatakan solat pada syarak. Maka apabila kita melakukan solat, maka secara syarak di dalam perkataan, perbuatan dan niat, itulah baru dikatakan solat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah taala aqimus shalah. Aqimus shalah. Diri olehmu akan sembahyang. Itu perintah Allah. Jadi harus dengan perbuatan. Harus dengan perbuatan baru dikatakan yaitu solat. Faradallahu ala ummati fi kulli yawma wa laylatan. Telah memfardukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad yaitu pada tiap-tiap hari dan malam. Dari 50 waktu Allah mewajibkan yaitu kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang Nabi kita Muhammad yaitu minta pada Allah hingga tinggallah solat itu 5 waktu yang sekarang diwajibkan kepada kita selaku umatnya. Dari 50 waktu berulang-ulang Nabi yaitu minta kurang hingga sampailah kepada kita sekarang ini dan juga Nabi kita mengerjakan 5 waktu dan sampai kita selaku umatnya. Aqama shalah liduluki samsi. Kerjakanlah oleh kamu hai Muhammad akan solat tatkala tergelincir matahari seperti solat zuhur. Kerjakanlah solat yaitu pada tergelincir matahari seperti yaitu mengerjakan solat zuhur. Yang pertama salat yaitu diajarkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan salat zuhur. Yang pertama diajarkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sembahyang zuhur diajarkan. Maka
waktu sembahyang zuhur itu ada 3 waktu. Waktunya ada 3. Yang pertama, waktu fadilah, yaitu waktu yang aula dikerjakan solat. Yang kedua, waktu ikhtiar, yaitu waktu ngebut-ngebut akhir waktu. Kita mengerjakan solat. Yang ketiga, waktu zuhur itu adalah waktu azhar. Solat zuhur itu adalah waktu azhar. Ya, begitu. 3 waktu dia. Solat zuhur dalam 3 waktu. Waktu azhar. Waktu solat si musafir. Waktu azhar. Ada azharnya bermacam-macam. Ada azhar sakit. Ada azhar gila. Ada azhar mabuk atau pitam. Bermacam-macam. Itu namanya azhar. Dalam waktu itulah 3 waktu, yaitu solat zuhur. Sedangkan haram itu pada segala waktu, yaitu tahrim. Tahrim itu pada segala waktu. 5 waktu solat, yaitu ada tahrimnya. Semua. Pada semua waktu ada tahrimnya. Yang kedua, solat asar. Solat asar itu 7 waktunya. Yang pertama, yaitu fadilah. Waktu fadilah. Waktu yang lebih aula untuk solat. Yang kedua, waktu ikhtiar. Sudah ada 2 bayangan, yaitu bagi bayangan yang lain. Bayangan yang lain. 2 bayangan. Dari bayangan yang lain. Dari bayangan zuhur kepada asar. Pada asar, maka di dalam itulah waktu ikhtiar kepada bayangan yang lain. Yang ketiga, waktu jawad. Waktu jawad itu bukan waktu makruh. Belum masuk kepada waktu makruh. Itu waktu jawad. Waktu asar. Misalnya waktu jawad itu masih solat kita sekarang jam 4. Waktu jawad itu setengah 6. Setengah 6. Itu waktu jawad. Atau jam 6. Jam 6 itu waktu jawad. Kemudian yang keempat, waktu solat lagi, yaitu waktu makruh. Hampir hilang matahari. Sekarang waktu azan jam 6.30, setengah 7. Jam 6.30, berarti setengah 7. Waktu yang makruh ini jam 6.15 atau jam 6.20. Waktu makruh. Karena 10 menit lagi sudah waktu azan maghrib. Kemudian yang kelima, waktu azhar. Azhar ini gara-gara sakit, hilang akal. Itu waktu azhar. Kemudian yang keenam, waktu darurat. Waktu darurat, waktu yang tidak bisa kita melakukan pada saat itu. Darurat kita. Bermacam-macam kalau dikatakan darurat. Waktu darurat pada waktu asar. Yang ketujuh, waktu tahrim. Waktu tahrim ini, yang dikatakan waktu tahrim ini, waktu azan sekarang maghrib jam 6.30. Jam 6.30. Lalu kita solat 4 rakaat sebelum jam 6.30. Jam 6.25. Ataupun 27 menit. Tinggal 3 menit lagi. Kita solat.
Kalau demikian, itu tahrim. Solat yang haram. Man adraka raka'atan minal asri qabla an taghriba samsi faqad adrakal asri. Siman yang mendapatkan satu rakaat dari asar sebelum masuk matahari, maka tunailah asar tersebut. Tunai asar tapi haram. Asar itu tunai dalam 3 menit tersebut. Asarnya tunai tapi haram. Itu waktu asar 5 waktu dia. Di dalam asar 5 waktu. Waktu maghrib, waktu asar 7 waktu. Waktu maghrib 5 waktu. Maghrib itu di dalam maghrib 5 waktu. Waktunya. Yang pertama waktu fadilah, waktu lebih aula dia. Begitu tiba maghrib azan langsung kita melakukan solat. Itu waktu lebih aula. Yang kedua, waktu jawad. Hilang lenyap syafaq matahari. Itu waktu jawad. Lenyap, iaitu syafaq merah daripada matahari di negeri barat. Kita lihat. Yang ketiga, waktu odor. Hilang akal pada saat itu. Waktu tiba maghrib, akal hilang. Jadi kalau sudah hilang akal kita, enggak sempat kita melakukan solat karena odor. Yang keempat, yaitu darurat. Pada saat itu kita sudah ada ketabrakan. Sudah ada hal-hal yang membawa kita kesibukan. Darurat. Yang kelima, yaitu waktu tahrim. Waktu tahrim ini juga demikian. Haram kita solat, tapi di dalam waktu. Dalam waktu tahrim itu masih ada waktu untuk tunai solat. Waktu maghribi malam yaghrib syafaqu. Waktu maghrib selama belum hilang syafaq merah. Rawahu Muslim. Dalam hadis Muslim, waktu maghrib sebelum hilang syafaq merah. Itu haram memang. Solat itu haram tapi tunai. Awal waktu isya hilang syafaq merah. Begitu hilang syafaqnya merah, itu sudah masuk waktu isya. Walaupun misalnya di masjid-masjid belum diadzan isya. Belum adzan isya. Karena adzan itu adzan persatuan. Adzan persatuan. Supaya bersatu adzan. Adzan persatuan. Tapi itu sudah malam. Sudah waktu sudah masuk waktu isya. 7:30 sudah isya. Walaupun adzannya jam 8. 7:30 sudah isya. Enggak ada lagi syafaq merah. Memang bagaimana syafaq merah itu sudah syafaq merah cuma dari maghrib 6:30, jam 7 sudah habis. Azan jam 8 kurang 15. 7:30 itu enggak ada lagi. Jam 7:15 itu udah habis syafaq merah, enggak bisa solat maghrib lagi. Sudah waktu isya. Walaupun azan isyanya belum dikumandangkan. Itu azan persatuan. Untuk kebersamaan. Seluruh itu diazan, yaitu pada tepat waktu supaya orang ada kebersamaan. Kalau isya seperti azan zuhur, mulai zuhur, tiba waktunya zuhur. Kalau kita solat, begitulah. Tapi kalau zuhur tidak boleh diazan sebelumnya tiba waktu.
Dan waktu-waktu yang lain juga demikian. Maka juga termasuk pada waktu Isya tadi. Tapi yang perlu kita bilang, hilang syafaq merah itu sudah masuk waktu Isya. Sudah masuk waktu Isya, hilang. Itu awal waktu Isya, walaupun dia azannya jam 8. Sudah 1 jam berselang dari maghrib. Lebih sekarang. Pada solat Isya itu ada 7 waktu. Solat Isya itu ada 7 waktu juga. Yang pertama waktu fadilah, waktu ula. Yang kedua waktu ikhtiar, sepertiga malam. Yang pertama, sepertiga malam itu sekira-kira jam 2 malam, ataupun jam 2 malam lebih, atau hampir jam 3. Begitulah, sepertiga malam. Ini adalah waktu ikhtiar. Kemudian yang ketiga yaitu waktu jawad. Tiada makruh pada waktu jawad itu. Itu awalnya yaitu fajar kadib. Fajar kadib adalah fajar dusta. Fajar kadib, fajar dusta. Kita pikir sudah pagi, padahal dia masih senja, masih malam. Kemudian yang keempat yaitu waktu jawad. Makruh di dalam waktu itu. Fajar kadib di dalam waktu itu. Dan fajar sadek, fajar sidik, fajar benar. Benar-benar ini. Dalam waktu itu. Ini dikatakan waktu jawad. Kemudian yang kelima, waktu adhar. Waktu hilang akal. Yang keenam, waktu darurat. Sebagaimana tadi dibilang. Yang ketujuh, waktu tahrim. Waktu tahrim ini adalah waktu yang akhirnya terbit matahari di negeri timur. Waktu tahrim ini yaitu warna putih di langit timur. Akhirnya terbit matahari. Sudah nampak putih di negeri timur. Ini sudah sebentar lagi, tidak ada istilah sebentar lagi, langsung dia keluar matahari. Itulah dalam waktu tahrim. Begitu nampak putih di negeri timur, kemudian matahari keluar. Itulah dalam hukum tahrim. 5 haram dia. 7 waktu yaitu pada solat Isya. Yaitu pada solat Isya. Batasnya yaitu kadib. Sebelum masuk waktu subuh. Lima waktu yaitu salat subuh. Pada solat subuh. 5 waktu dia. Panjangnya bersamaan dengan waktu maghrib. Waktu subuh panjangnya sama bersamaan dengan waktu maghrib. Sudah masuk subuh. Dari awal tadi. Yang pertama waktu afdal. Subuh. Afdal subuh. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Waktu kita buru-buru berusaha cepat-cepat. Kita buru-buru. Yang ketiga waktu jawad. Makruh tapi waktu jawad itu belum masuk yaitu waktu makruh. Belum masuk waktu makruh. Sudah mulai merah-merah yaitu di negeri timur. Kemudian yang keempat, waktu jawad beserta makruh. Ini tidak ada pada yang 5 yang lain, tapi pada ini. Ini langsung waktu jawad serta makruh. Waktu jawad serta makruh. Apakah kenapa hal itu? Sama dengan maghrib, makruh tahrim.
Makruh, tahrim. Walaupun dipisah, makruh, tahrim. Tapi di situ sama, makruh, tahrim. Pada subuh juga demikian, ada makruh, tahrim. Itu di dalam waktu jawab beserta makruh, tahrim. Yang kelima, haram. Maka setengah solat di dalam waktu subuh, setengah solat lagi di luar waktu subuh. Seperti surahnya pada maghrib tadi. Sudah nampak matahari di negeri timur. Yaitu sudah ada batasnya, habis putih merah langsung matahari. Waktu salat subhi min tulu'il fajri malam tata'un samsi. Tatlu'un samsi. Waktu subuh dari fajar selama belum terbit matahari. Rawahu Muslim. Waktu subuh mulai dari fajar selama belum terbit matahari. Sunat menyegerakan solat qadha. Ini menerangkan di dalam ini. Karena qadha tidak dibuat pasalnya. Tidak ada dibuat pasal qadha. Kenapa? Kalau dibuat pasal qadha, berarti kalau kita buat, ya silakan. Kalau enggak, tidak. Enggak apa-apa. Kenapa? Ada pasalnya. Ini tidak ada pasal. Tidak ada pasal. Kenapa? Begitu tinggal langsung dikata. Ataupun bagaimana? Tidak ada pasal-pasal dia. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Sunat menyegerakan qadha. Sunat menyegerakan yaitu qadha salat. Yang tinggal lupa, tidur atau udhur. Yang lupa, tidur atau udhur menyegerakan qadha. Lepas yaitu untuk melepaskan kita daripada hutang solat. Melepaskan diri kita daripada hutang solat. Maka tidak ada pasal dia. Enggak ada pasal-pasal. Tinggal yaitulah taubatan nasuha. Yang paling besar taubatan nasuha adalah taubat tinggal solat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaitu kepada umatnya, "Man nam anis salati au nasiha fayusalliha iza tadzakiraha." Barang siapa yang tidur, lupa, niscaya ulanglah salatnya. Barang siapa yang tidur daripada solat, au nasiha atau lupa. Lupa ini kadang-kadang lama. Lupa solat kita waktu umur 15 tahun. Teringat umur 30 tahun. Lupa kita umur 15 tahun. Teringat kita umur 35 tahun. Lupa kita solat umur 17 tahun. Teringat kita solat umur 40 tahun. Lupa solat kita karena tidak sudah keluar dari pesantren. Umur 20 tahun masih di dalam pesantren, masih digagahi oleh guru. Keluar kita umur 20 tahun. Lupa solat sampai umur 50 tahun. Sampai umur 50 tahun baru teringat lagi solat. Qadha solat. Qadha. Karena apa? Man-nom anis salat. Karena masih tertidur. Masih tertidur, maka wajib qadha. Au nasiha, masih lalai, lupa. Wajib mengulangi solatnya. Iza tazakiraha. Kapan saja teringat. Apabila teringat, maka wajib qadha. Kecuali sudah gila. Kalau masih akal ada, wajib qadha. Iza tadzakiraha, apabila teringatnya, teringat.
Apabila gila, tidak wajib. Apabila teringat masih sadar, wajib. Ini hadis Bukhari Muslim. Qada di dalam waktu tunai, wajib tunai. Dalam waktu tunai, maka wajib tunai duluan, kemudian baru qada. Misalnya kita qada sembahyang waktu zuhur, solat zuhur dulu, baru kita qada. Karena dalam waktu, kalau sebelum waktu, diqada sebelum waktunya. Kalau pada waktu zuhur, maka disolat tunai duluan, kemudian baru solat qada. Itu wajib. Wajib menyegerakan qada. Wajib menyegerakan qada yang luput atau yang lalai dengan karena itu adalah akan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak diqada solat, maka Allah akan memurkakan, yaitu kepada orang yang mengabaikan solatnya. Kapan nampak? Kadang di dunia, kadang di akhirat. Di akhirat sudah pasti. Kadang di dunia juga nampak. Karena kita mengabaikan solat, waktu mau mati kita disiksa oleh Allah. Waktu mau mati disiksa kita oleh Allah. Enggak jadi-jadi, susah, mudarat hidup kita. Tiada harus mengerjakan sunat atau fardu kifayah. Tidak harus mengerjakan sembahyang sunat atau fardu kifayah sebelum membayar utang qada solat. Tidak harus. Misalnya kita mau mengerjakan solat sunat, tidak harus memperbanyakkan sembahyang sunat sebelum menunaikan, yaitu qada, utang qada solat yang tinggal. Karena itu wajib. Untuk apa kita banyak bersedekah? Supaya dilihat kita orang kaya. Tapi utang tidak pernah kita bayar. Itu tamsilnya kita banyak utang. Utang tidak mau kita bayar. Sedekah banyak. Begitu ada celeng, masukkan uang ke celeng. Tapi utang sama orang, enggak kita bayar. Enggak ada gunanya. Utang itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan masuk neraka. Sedangkan sedekah ini untuk tambah amal. Begitu juga ini. Solat yang fardu kita abaikan. Solat sunat kita kejar. Solat fardu yang sudah kita abaikan, tidak ada kita qada. Itulah pintu neraka terbuka untuk kita. Sedangkan yang sunat ini untuk menambahkan, itu yang kita kejar. Pintu neraka masih terbuka. Maka itu harus diingat. Ini terbayang saya. Waktu dulu-dulu sama-sama orang tua duduk-duduk, yaitu katanya yaitu syair para wali-wali yaitu wali-waliullah yang ada di Aceh dulu. Dia bersyair yaitu tentang masalah solat. Dikatakan Allahu sembahyang limang, Nabi terima, Allahu niba Rabbana. Sembahyang subuh, Allahu bud Nabi Adam. Muhammad yang bubut, Allahu dengan umatnya. Sembahyang zuhur, Allahu bud Nabi Daud. Muhammad yang puput, Allahu dengan umatnya.
sembahyang asar Allahu buat Nabi Sulaiman, yang mana kerajaan Allahu ban sigam dunia. Sembahyang maghrib Allahu buat Nabi Yaqub, ayah di Yusuf Allahu yang cedah rupa. Sembahyang Isya Allahu buat Nabi Yunus, dalam perut engkau mujizat sinan kerija. Muban limongyan Allahu untuk Muhammad serta umat ban sigam dunia. Apabila kita termasuk umat Muhammad, maka sembahyang 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan. Tidak mengerti, wajib kita tuntut agar Allah ridha, yaitu memberikan surga kepada kita. Karena masuk surga dengan ridha Allah. Apabila kita tidak melakukan yang ridha daripada Allah, bagaimana kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah pengajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.